Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengendalian biologis, pengendalian fisik, dan pengendalian kimia patogen tanaman. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada Sela Cibro dengan NIM 001, Nabila Nur Afif NIM 003, Amanda Syafira NIM 004, Destari Astiana NIM 014, Makbulah Salma NIM 027, dan Fairul Norma NIM 028. Tanaman terhadap patogen. Tujuan pengendalian yaitu untuk mencegah kerusakan akibat penyakit tanaman mencapai tingkat yang merugikan secara ekonomis. Yang pertama, pengendalian patogen secara biologis. Dapat kita ketahui apa saja pengendalian secara biologis, yaitu pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT oleh musuh alami atau agensi pengendali hayati. Pengendalian hayati dapat juga didefinisikan sebagai upaya pengurangan kedapatan inokulum atau pengurangan kegiatan patogen, baik pada waktu aktif maupun dorman, dengan menggunakan satu atau lebih organisme yang dilakukan secara alami. Berikut ini yaitu tujuan dari pengendalian secara biologis. Tujuannya yaitu untuk mengurangi laju perkembangan penyakit melalui penurunan daya hidup patogen pada tanaman, menurunkan jumlah propaganum yang diproduksi, serta mengurangi penyebaran inokulum, mengurangi infeksi patogen pada tanaman, serta mengurangi serangan yang berat oleh patogen. Yang kedua yaitu contoh pengendalian secara biologi. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman yang tahan terhadap serangan patogen tertentu atau dengan menggunakan mikroorganisme lain yang bersifat antagonistik atau parasit terhadap patogen tanaman. Agensia hayati yang dapat digunakan dalam pengendalian penyakit secara hayati antara lain yaitu jamur dan bakteri. Berikut ini merupakan contoh dari pengendalian secara biologis. Berikutnya yaitu mekanisme pengendalian penyakit secara biologi. Yang pertama yaitu mekanisme secara antibiosis. Mekanisme antibiosis merupakan penghambatan patogen oleh senyawa metabolik yang dihasilkan oleh agensi hayati seperti enzim, senyawa-senyawa volatil, zat pelisis, dan senyawa antibiotik lainnya. Contohnya adalah agensi hayati kelompok jamur. Antibiotik juga dapat mengakibatkan terjadinya endolisis atau autolisis, yaitu pecahnya sitoplasma suatu sel oleh enzim yang diikuti kematian yang mungkin disebabkan kekurangan hara antibiotik ataupun kerusakan dinding sel. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi adalah suatu mekanisme penekanan aktivitas patogen oleh agensi hayati terhadap sumber-sumber terbatas seperti zat organik ruang, dan faktor-faktor pertumbuhan lainnya. Contohnya adalah persaingan akan ruang atau tempat pada akar. Selanjutnya yaitu mekanisme hiperparasit. Mekanisme hiperparasit merupakan perusakan patogen oleh senyawa atau zat yang dihasilkan oleh agensi hayati, seperti kitinase, selulase, glukanase, enzim pelisis, dan lainnya. Materi berikutnya yaitu pengendalian patogen secara fisik. Pengelolaan penyakit tanaman secara fisik adalah suatu usaha menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan penurunan serangga penyakit pada tanaman yang dikutip dari Semangun 1996.
Pengendalian patogen tanaman secara fisik ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada pembakaran. Pembakaran ini dilakukan dengan mencabut dan bakar, merupakan pengendalian penyakit yang paling tua. Tumbuhan yang sakit kita ulang dari awal aja. Pengelolaan penyakit tanaman secara fisik adalah usaha menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan penurunan serangan penyakit pada tanaman. Ini dikutip dari Semangun tahun 1996. Pengendalian patogen tanaman secara fisik ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada pembakaran. Mencabut dan bakar merupakan pengendalian penyakit yang paling tua. Tumbuhan yang sakit dicabut lalu dibakar agar tidak menyebarkan patogen. Pembakaran tidak selalu dianjurkan, tergantung diagnosis penyakit. Pencabutan dan pembakaran dianjurkan dalam usaha eradikasi jika ada penyakit baru yang masuk ke wilayah yang bersangkutan. Yang kedua ada pemanasan tanah. Pemanasan tanah dilakukan untuk membunuh patogen dalam tanah pengisi pot, tanah di rumah kaca, atau tanah persemaian. Umumnya pemanasan dilakukan dengan uap panas atau dengan panas matahari atau disebut dengan solarisasi. Pengendalian patogen secara fisik yang ketiga yaitu dengan pemanasan kompos. Pada budidaya cendawan Agaricus bisporu, seperti di daerah Dieng dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, dan juga budidaya cendawan merong atau Velvariella volcaceae di dalam barak atau rumah jamur. Media tanam yang terdiri dari kompos jerami akan dipanasi dengan uap panas dari ketel uap sehingga suhu kompos akan mencapai 55 sampai 60 derajat Celcius. Waktu ini dilakukan selama 12 sampai 16 jam. Pekerjaan ini juga disebut dengan pasteurisasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mematikan bakteri, jamur, nematoda, serangga, dan tungau yang dapat menyerang tubuh cendawan. Yang keempat yaitu pemanasan benih. Adapun tujuan dari pemanasan benih yaitu untuk membebaskan benih dari patogen yang dapat dilakukan dengan perlakuan air panas atau hot water treatment atau perlakuan udara panas atau hot air treatment. Pemanasan dapat mengurangi penyakit melalui penghambatan pertumbuhan patogen secara langsung maupun melalui mekanisme ketahanan terimbas atau induced resistance. Kemudian yang selanjutnya adalah pemanasan buah-buahan. Proses pemanasan buah-buahan akan menggunakan air panas atau udara panas yang dilakukan untuk menjaga kualitas produk pasca panen. Mekanisme utama dari hot water treatment dalam teknologi pasca panen yaitu dengan membatasi perkembangan pembusukan buah, dengan menghilangkan inokulum dari permukaan buah, dan juga penghambatan pertumbuhan patogen secara langsung. Pencalupan dengan air panas ini dinilai akan efektif untuk pengendalian jamur patogen, baik untuk spora jamur dan infeksi laten di permukaan atau lapisan atas kulit buah atau sayuran. Bagian yang selanjutnya adalah pengendalian patogen secara kimia. Pengendalian secara kimiawi adalah pengendalian dengan menggunakan fungisida, yaitu untuk jamur, bakterisida untuk bakteri, dan nematisida untuk nematoda. Pengendalian ini biasa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Kelebihan dan kekurangan pengendalian ini yaitu antara lain praktis, hasil segera terlihat, tidak memerlukan tenaga terdidik, dapat menggunakan petunjuk yang umum sifatnya. Namun pengendalian secara kimiawi memiliki kekurangan yaitu memerlukan biaya yang banyak. Next. Syarat pengendalian secara kimiawi.
Yang pertama, meracun patogen sasaran, kedua, tidak meracuni tumbuhan, ketiga, tidak meracuni manusia, ternak, ikan, dan sebangsanya, yang keempat, tidak meracuni tanah dan lingkungan, termasuk jasad renik, yang kelima, murah dan mudah didapatkan, yang keenam, tidak mudah terbakar, yang ketujuh, dapat disimpan lama tanpa menurun mutunya, yang selanjutnya, tidak merusak alat-alat, mudah disiapkan dan mudah dipakai, dapat merata dan melekat kuat pada permukaan badan tumbuhan. Next. Pemakaian fungisida. Yang pertama, penyemprotan atau spraying. Penyemprotan mempunyai pengaruh yang lebih lama, karena fungisida semprot lebih kuat melekat daripada fungisida yang diserbukkan. Pada waktu melakukan penyemprotan, pengeringan suspensi fungisida yang terlalu lama di atas daun-daun dapat memperbesar sifat meracun fungisida terhadap tumbuhan yang diperlakukan. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menyemprot ketika cuaca terlalu lembab. Penyemprotan yang dilakukan terlalu pagi atau terlalu sore adalah kurang baik. Yang kedua yaitu penyerbukan atau dusting. Pada kebun-kebun yang luas, penyerbukan lebih mudah dan lebih cepat, membutuhkan lebih sedikit tenaga dan kekuatan. Hal ini karena tidak memerlukan air, maka penyerbukan dapat dilakukan pada tempat yang sulit air dan perkebunan yang luas. Kemudian ada adjuvan atau bahan tambahan. Fungisida harus dapat melekat kuat pada permukaan badan tanaman pada musim hujan untuk meningkatkan daya lekat fungisida. Dipakai pelekat atau pelengket atau stiker. Pada umumnya, pemerata akan mengurangi daya lekat fungisida. Fungisida yang lebih mudah larut dalam air mempunyai availability yang lebih tinggi. Kesimpulan, tujuan pengendalian terhadap patogen adalah untuk mencegah kerusakan akibat penyakit tanaman mencapai tingkat yang merugikan secara ekonomis. Adapun cara pengendalian terhadap patogen tanaman antara lain dapat dilakukan dengan pengendalian biologis, fisik, dan kimiawi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.